Bagian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Empat, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM, karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal 2 jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 463 ayat 1 Jungto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dan kedua, pelanggaran jenis TSM dalam bentuk money politics sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu. Kedua, penyelenggara pemilu yang ada tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilu yang syarat dengan nepotisme dan pelanggaran. Ketidakefektifan penyelenggara pemilu bisa terlihat dari beberapa hal. Pertama, tidak independennya termohon, sebagaimana terbukti dari upaya termohon untuk memastikan diterimanya Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, mulai dari langsung menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang merupakan plurality decision, dan karenanya seyogianya dibaca menggunakan Marx Rule
yang kali pertama dipertimbangkan dalam kasus Marks versus United States. Saya izin mengutip sedikit, Yang Mulia. When a fragmented court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of 5 justices, the holding of the court may be viewed as that position taken by those members who concurred in the judgments on the narrowest grounds. Sedikit terjemahannya sebagai berikut. Manakala pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung, pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit. Kemudian dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, termohon pun jelas melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang kemudian belakangan terbukti sebagai bentuk pelanggaran etika. Ketidakefektifan penyelenggara pemilu yang kedua adalah DKPP yang melindungi termohon yang dipimpin oleh Hashim Asyari yang terbukti dari tidak pernah diberhentikannya Hashim Asyari dari jabatannya meski sudah 4 kali diputus melakukan pelanggaran etika, yaitu melalui putusan nomor 14 PKE DKPP tahun 2023 tertanggal 30 Maret 2023, putusan nomor 35 dan 39 PKE 2023 tertanggal 3 April 2023, putusan nomor 110 PKE DKPP tertanggal 9 Oktober 2023, dan terakhir di putusan 135, 136, 137 dan 141 PKE tertanggal 5 Februari 2024. Ketidakefektifan ketiga adalah Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan laporan yang disampaikan kepadanya sebagaimana terbukti dari terlalu formalistiknya Bawaslu dalam menanggapi berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Secara teoretis, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 lahir dari beberapa argumentasi berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara dengan alasan adanya kekosongan hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Justru Mahkamah Konstitusi seyogianya melakukan penemuan hukum guna dapat memeriksa permohonan akuo. Kedua, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang didesain untuk menjaga dan melindungi konstitusi dan karenanya harus patuh pada desain konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memutus perselisihan tentang untuk membahas sidang di MK pada hari ini kami sudah bersama dengan Pak Arief Budiman, mantan Ketua KPU RI di 2019, kemudian Bang Abdul Khair Ramadan, tim hukum 02. Selamat siang. Tidak. Saya bukan tim hukum, saya ahli hukum. Ahli hukum, Paslon 02? Bukan tim hukum. Oke, siap. Independen. Ahli hukum ya Pak? Independen. Siap. Jangan salah Kalau kita persepsi. lihat, baik, kita lihat ini. Mungkin saya mau ke Pak Arief dulu. Sebagai yang pernah berkasus sama, sengketa di MK begitu ya, melihat dalil-dalil yang kemudian dibacakan, petitum yang dibacakan, ini apakah ada kemiripan dari 2019, melihatnya seperti apa? Ya kurang lebih sama ya, ada 2 hal biasanya yang didalilkan oleh pemohon. Pertama terkait dengan perolehan suara, yang kedua terkait dengan proses pemilunya sendiri. Ya, nah apakah perolehan suara dan proses penyelenggaraan pemilu itu nanti terbukti atau tidak? Kita nanti akan menunggu pada proses pemeriksaan persidangannya. Ini kan baru pendahuluan, ya, baru pemaparan dari pemohon. Kemudian besok kita baru akan mendengar jawaban dari termohon dan pihak terkait. Ya. Mungkin juga pemberi keterangan Bawaslu kalau diperlukan bisa juga memberikan keterangan besok, gitu ya.
Nah, setelah itu Mahkamah juga kemudian akan menjadwalkan proses pemeriksaan persidangannya. Jadi masing-masing pihak, baik pemohon maupun termohon dan pihak terkait, nanti diperkenankan mengajukan baik saksi maupun ahli ya dalam proses persidangan. Nah, barulah kemudian proses pemeriksaan persidangannya nanti akan dilaksanakan. Tapi batas waktunya kalau kita lihat di jadwal yang disusun oleh Mahkamah itu dalam 30 hari ke depan maksimal ya. Bisa saja prosesnya lebih cepat, tapi maksimal 30 hari ke depan sudah akan ada putusan hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi. Diharapkan 22 April sudah ketok palu tuh di MK. Nah, kalau kita lihat sendiri, Pak Arief, KPU sendiri kan pernah menghadapi hal serupa ya dengan kondisi-kondisi yang juga mungkin bisa dikatakan cukup serupa begitu ya. Ada dikatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi, entah perbedaan hasil suara. Ini sebenarnya dari KPU sendiri, apakah memang perbedaan itu memungkinkan terjadi di lapangan? Bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi karena faktor ada yang dalam tanda kutip ya, ada yang nakal, atau bisa saja terjadi karena human error, karena proses yang panjang, kelelahan, sehingga terjadi kesalahan dalam menuliskan berita acara yang manualnya itu, gitu loh. Tetapi kan proses yang panjang itu dan berjenjang itu juga memungkinkan terjadinya koreksi atau perbaikan kalau terjadi kesalahan. Misalnya terjadi kesalahan di tingkat TPS. Ketika rekap di kecamatan bisa saja dilakukan koreksi di situ. Terjadi kesalahan di tingkat kecamatan bisa saja dilakukan koreksi di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan sampai dengan tingkat nasional gitu ya. Nah, nanti akan dibuktikan di dalam proses persidangan ini apakah memang terjadi kesalahan atau tidak. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang didalilkan, apakah itu pernah dilakukan perbaikan atau tidak gitu. Nah, itu nanti akan terlihat dari alat bukti yang disampaikan oleh para pemohon maupun termohon gitu. Oke, baik. Bang Khair, ahli hukum sendiri melihatnya seperti apa ini? Kalau kita lihat tadi dalil-dalil sudah disebutkan ya, walaupun ini belum selesai tapi paling banyak sudah diungkapkan, disebutkan, petitungnya juga sudah disebutkan. Anda melihat ini seperti apa? Dikatakan bahwa ada kecurangan, perbedaan data begitu. Ya kalau saya pribadi saya sudah baca secara keseluruhan. Ya baik 01 maupun 02 karena sudah diupload oleh KPU permohonannya itu. Saya tidak akan menilai, ya, tapi saya berpendapat terhadap permohonan itu. Dan apa yang disampaikan secara jelas baik 01 maupun 03. Permasalahannya ini kan ada dua hal yang dipertanyakan dan kemudian menjadi perselisihan di KPU. Apa itu? Adakah legalitas, adakah legal standing kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara aku? Itu dulu. Nah, dari dua pihak ini, dua-duanya relatif sama, mendiskualifikasikan paslon nomor 2 dan melakukan PSU, pemungutan suara ulang. Nah, lebih lagi kalau 01 awalnya itu mendiskualifikasikan hanya Gibran. Tapi kalaupun tidak dua-duanya. Nah, ini perbedaannya hanya di situ. Tapi kan kata kunci sama, mendiskualifikasikan 02 untuk tidak ikut pemilu, dilakukan pemilu ulang. Nah, berarti di sini ada dua rezim permasalahan. Pertama itu adalah pelanggaran pemilu yang utamanya secara terstruktur sistematis masif. Yang kedua tentang menyangkut perselisihan penghitungan suara. Kembali ke undang-undang, karena kita azas legalitas kembali ke undang-undang dong. Apa di undang-undang disebutkan? Undang-undang sudah membagi, kita bicara di sini MK dan Bawaslu. Kewenangan daripada Bawaslu itu pasal 460 menjelaskan pelanggaran administratif itu dia menunjuk kepada tata cara proses mekanisme. Itu umumnya. Dan itu berlaku pra kampanye, selama kampanye dan pasca kampanye. Pasal 463-nya itu dipersempit. Terhadap pelanggaran administratif yang bersifat TSN, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu. Bawaslu yang merekomendasikan, Bawaslu yang memutuskan, kemudian menjadi dasar dan wajib bagi KPU untuk menyatakan bahwa
permohonan dikabulkan, paslon didiskualifikasikan. Itu berdasarkan keputusan KPU dulu. Bagi yang tidak senang melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Itu kalau ada dugaan yang sudah berperoleh kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Bawaslu ditindaklanjuti oleh putusan KPU untuk diskualifikasi dan kalau ada upaya hukum ke MA. Nah sekarang kita bicara tentang penghitungan. Kalau yang sebelumnya saya bicara itu pelanggaran administratif secara TSM jelas metodologinya kualitatif. Oke. Nah tapi kalau untuk penyelesaian perselisihan terkait perolehan harta suara itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Itu secara jelas ekspresi verbis tegas dan jelas disebutkan di pasal 475 ayat 2. MK itu hanya berwenang hanya terhadap penghitungan suara yang berpengaruh terhadap penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Nah sekarang kita kembali dari norma itu. Ya, itu ada diksi hanya itu adalah pembatasan. Dia bersifat tetap tidak bisa ditafsirkan lain. Berarti kalau disebut hanya terhadap penghitungan suara, di luar itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hanya itu adalah menunjuk kepada argumentum a contrario. Makna sebaliknya itu tidak dapat diterima menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itulah yang lazim disebut ya, dalam ilmu fikih mafhum mukhalafah. Hanya yang disebutnya itu yang menjadi kewenangan mahkamah. Di luar itu tertolak. Nah, berarti di sini kuantitatif. Kuantitatif itu bukan lagi dinarasikan dengan kalimat-kalimat, tetapi bukti yang didalilkan. Misalkan saya mempunyai suara sekian, tapi didalilkan oleh pihak lawan sekian. Kemudian oleh KPU diumumkan sekian. Seharusnya suara yang diumumkan KPU itu 8% atau 9% atau sekian puluh juta atau sekian berapa itu milik saya. Jadi ada pembuktian migrasi suara bahwa KPU melakukan salah perhitungan. Ada rekayasa perhitungan, ada kesalahan perhitungan. Berdasarkan sirekap apa dulu si situng. Seharusnya suara saya 8 juta, seharusnya suara saya 8% dari jumlah total. Dan itu harus saya buktikan. Oke. Nah ini kembali lagi ke undang-undang. Masalah perselisihan menyangkut penghitungan suara yang direkapitulasi, menyangkut rekapitulasi terhadap perolehan suara, itu kewenangan siapa? Oke, artinya ada argumen yang tidak sesuai namun dibawa ke MK makanya begitu saya ya? bilang dulu, apakah terhadap adanya pelanggaran, kesalahan, perhitungan yang dilakukan oleh rekapitulasi yang kita kenal dengan sebutan Sirekap, ini media mana, lembaga mana, saluran mana yang menyelesaikan? Pasal 407 menyebutkan itu kewenangan Bawaslu. Oke, artinya ada ketidaksesuaian kewenangan begitu ya Bang Hayat. Tapi nanti ya dijelaskan lebih lanjut karena kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa di Breaking News TV One.